Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah tiba di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah vertebrata hama. Nantinya dalam pertemuan ini akan dibagi menjadi dua sesi. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai arti penting dari vertebrata hama. Kemudian yang kedua nanti kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas dari vertebrata hama. Jadi untuk masing-masing hamanya ya dari golongan vertebrata. Jadi mungkin kita akan mulai saja. Izinkan saya untuk presentasikan slide-nya ya. Ya, jadi kuliah vertebrata hama yang pada pertemuan kedua yaitu mengenai arti penting dari vertebrata hama. Jadi arti penting dari vertebrata hama ini dibagi menjadi dua ya tentunya, yang secara belakang pastinya. Jadi meskipun mereka sebagai hama, tapi juga punya arti yang istilahnya juga menguntungkan ya di dalam ekosistem. Jadi selain dia sebagai hama yang merugikan, juga mereka pastinya tentunya punya aspek yang positif juga. Apa saja aspek yang positif itu? Yang pertama adalah dapat digunakan sebagai alat transportasi ya. Jadi ini adalah gajah Sumatera itu kan dapat digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian dapat dijadikan sebagai spesimen percobaan ya. Jadi beberapa spesies tikus pastinya ini di sini mencakup spesies tikus yang dapat digunakan sebagai spesimen percobaan. Kemudian dapat digunakan sebagai istilahnya agen pengendali biologis serangga hama secara alamiah ya. Jadi APH itu kan istilahnya agen pengendali hayati kan bisa ada yang namanya pengendalian secara biologi dan pengendalian secara alamiah ya. Jadi kalau pengendalian secara biologi berarti kita memang menghendaki istilahnya dengan sengaja memberikan musuh alami pada ekosistem tersebut. Sedangkan untuk yang alamiah tentunya kita tidak secara sengaja, aslinya alami saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu pengusir hama tanaman yang menyebabkan kerusakan yang lebih fatal ya. Jadinya vertebrata hama itu punya ada salah satunya yang bisa mengusir hama tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal, seperti contohnya itu bajing ya. Jadi bajing itu memang hama pada tanaman kelapa. Jadi meskipun dia sebagai hama pada tanaman kelapa, ternyata dia juga urinnya ya, urin dan fesesnya itu juga bisa mengusir hama dari golongan serangga yang bernama kuangwung ya, yang mana itu memakan bunga-bunga dari tanaman kelapa sehingga tanaman kelapa menjadi mati. Sedangkan kalau bajing itu kan hanya memakan buah kelapa saja sehingga tanaman itu tetap masih hidup, itu bisa berproduksi. Sedangkan kalau kuangwung itu lebih ganas lagi dikarenakan dia bisa membunuh atau mematikan dari tanaman kelapa tersebut ya. Nah, jadi dia bisa diusir dengan menggunakan urinnya dari urin dari hama bajing gitu. Itu bisa mengusir istilahnya zat repelen gitu ya dari hama-hama serangga yang namanya kuangwung. Nah, kemudian dapat juga dijadikan sebagai hewan peliharaan ya. Jadi contohnya mungkin monyet itu kan bisa dijadikan peliharaan. Nah, kemudian apalagi ya, burung ya, burung pastinya juga bisa dijadikan peliharaan. Nah, tentunya seperti hewan seperti gajah dan orangutan yang mana itu merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang itu harus ada persyaratan lagi ya. Jadi biasanya kalau sudah masuk dalam undang-undang itu berarti izinnya dari presiden, sehingga tidak serta-merta kita dapat memelihara gajah Sumatera ataupun orangutan, baik orangutan Kalimantan atau orangutan Sumatera. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bisa membantu penyerbukan tanaman, ini dari hama kelawar ya. Jadi kelawar itu selain dia frugivora juga nektivora ya. Jadi dia juga suka istilahnya memakan nektar dari bunga-bunga sehingga secara tidak langsung nantinya bisa membantu penyerbukan dari tanaman. Kemudian yang terakhir adalah membantu penyebaran benih tanaman.
Ini salah satu contohnya adalah banyak ya, jadi bisa gajah. Jadi gajah itu kan kebanyakan dia makan-makan buah-buahan atau yang lain, yang mana itu bijinya itu kan tidak dimakan, biasanya dibuang gitu ya. Jadi bisa menyebarkan benih dari tanaman. Selain itu golongan dari monyet, kemudian orangutan itu juga sama ya. Jadi kalau di ekosistem alamiahnya mereka memang punya peran tersebut ya. Ya, jadi sama saja sebenarnya ada untuk dia sama pada tanaman budaya, ya juga dia akan sama menyebarkan benih dari tanaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting ya. Jadi yang terpenting adalah aspek negatif yang mana vertebrata hama itu tentunya akan menimbulkan efek yang negatif. Yang pertama pastinya dia akan menyebabkan kerusakan pada tanaman budidaya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya di pertemuan pertama ya. Jadi disebut sebagai hama apabila dia memang harus menyebabkan kerusakan. Kalau tidak menyebabkan kerusakan berarti hama ya. Jadi harus ada kerusakan, bisa istilahnya mengganggu juga bisa gitu ya. Jadi seperti nyamuk itu kan menggigit kita itu kan juga menyebabkan suatu istilahnya ada sesuatu yang bukan rusak sebenarnya ya, mengganggu pada tubuh kita. Kemudian kalau tikus itu kan juga bisa mengganggu di rumah tangga seperti itu kan. Dia juga bisa menyebarkan penyakit yang kedua ya. Jadi ya selain dapat menyebabkan kerusakan juga sebagai vektor penyakit pada manusia. Ini nanti akan kita bahas. Jadi untuk yang pertama kita bahas dulu yang sebagai vektor penyakit ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang mana itu ditransmisikan dari hewan ke manusia itu disebut sebagai zoonosis. Zoonosis, zoonosis. Zoon berarti dia binatang. Jadi disebut sebagai zoonosis. Jadi dari hewan kemudian ditransmisikan ke manusia disebut sebagai zoonosis. Jadi penyakit itu ya. Jadi sebenarnya bukan hewannya itu yang menyebabkan penyakit. Jadi dia membawa virus atau bakteri yang mana itu virus atau bakteri itu yang nantinya akan menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi jenis penyakit yang diakibatkan oleh vertebrata hama itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Jadi mereka membawa wajah. Yang pertama itu zoonosis yang disebabkan oleh virus. Jadi contohnya adalah yang pertama adalah rabies. Rabies akan menyebabkan penyakit rabies atau penyakit istilahnya penyakit gila gitu ya. Jadi memang pada umumnya ini dibawa oleh anjing. Kan memang anjing, kucing itu kan membawa virus rabies. Tapi beberapa hewan di vertebrata hama ini seperti contohnya kelelawar itu juga terindikasi dia membawa virus ini, virus rabies. Kemudian yang tengah hangat pastinya membawa virus corona. Virus corona, mana corona itu kan bisa ada beberapa macam ya nantinya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona seperti SARS, MERS, kemudian yang pastinya COVID-19 ini itu dibawa oleh kelelawar. Kemudian ada juga kemarin yang juga hangat tapi tidak sampai menyebar untungnya ya. Jadi hantavirus ya. Jadi hantavirus ini menyebabkan penyakit yang namanya hantavirus pulmonary syndrome yang mana itu dibawa oleh tikus. Hantavirus itu bisa dibawa oleh tikus. Kemudian ada juga virus H1N1 ini yang dulunya juga cukup tren ya. Jadi ini flu babi, kemudian H5N1 yaitu flu burung. Ini cukup virus influenza tipe A. H1N1, H5N1. Dan corona itu kan virus influenza tipe A yang mana itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian yang kedua itu zoonosis yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama adalah toxoplasmosis, yang mana itu disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Jadi Toxoplasma gondii ini merupakan protozoa ya, protozoa bersel-tunggal seperti cacing misalnya. Jadi dia dibawa oleh kotoran dari hewan-hewan berdarah panas. Jadi inang utamanya adalah kucing, tapi dapat juga ada di hewan yang berdarah panas seperti burung, kemudian tikus,
kalau vertebrata hama. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia dari kotoran kemudian mungkin dia terbawa ke saluran air sehingga nantinya akan terkontaminasi dari saluran air tersebut sehingga nantinya terminum oleh manusia sehingga menyebabkan yang namanya toksoplasmosis. Jadi toksoplasmosis ini menyebabkan penyakit yang namanya radang selaput otak. Jadi sangat berbahaya sekali. Kemudian taeniasis, ya, jadi ini dikeluarkan oleh oral dari Taenia solium atau cacing pita, jadi larva-larva dari cacing pita. Pada umumnya memang ada di daging-daging dari babi gitu ya. Jadi daging babi itu kan memang mengandung cacing pita yang namanya Taenia solium. Selain itu juga di sapi, kalau sapi itu Taenia saginata ya. Di apabila kita mengkonsumsi daging, jadi penularannya itu dari daging, ya, dari oral ya. Bisa juga dari feses dari babi, kemudian mungkin bisa mencemari air, akhirnya juga bisa. Kemudian yang terakhir itu zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, banyak sebenarnya ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya saya pernah membaca itu kelelawar membawa sekitar ratusan virus gitu ya. Nah, saja virus-virus itu mungkin ada yang berbahaya, ada yang tidak juga. Jadi kalau yang bakteri ini tentunya adalah bakteri, yang pertama adalah bakteri, contohnya ini ya, mungkin apabila ada yang bisa menambahkan nanti bisa cari di literatur ya. Jadi bakteri Yersinia pestis penyebab penyakit pes. Jadi ini yang penyebab adalah tikus. Jadi tikus itu ada penyebabnya awalnya adalah kutu sebenarnya. Jadi kutu yang ada pada tikus kemudian itu nempel ke manusia, kemudian gigit pada manusia sehingga dia menyebarkan bakteri Yersinia pestis ini. Jadi dari kutunya tikus. Jadi bukan dari tikusnya. Di tikus kemudian gigit, kemudian penyakit pes bukan itu, dari kutunya. Jadi kalau semuanya Anda tidur, kemudian ada tikus di sana, kemudian mungkin lewat gitu, akhirnya tikusnya kutunya itu nempel gitu, nah itu bisa jadi. Kemudian ada juga bakteri salmonella ya. Jadi, kalau salmonella ini yang paling ganas itu kan salmonella typhosa sehingga menyebabkan penyakit yang namanya tipes. Itu diakibatkan oleh kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran pada tikus, kemudian pada burung ya, itu cukup berbahaya sekali ya. Jadi ada tikus, ada burung merpati gitu ya. Jadi kalau di rumah Anda punya burung merpati, kalau ingin istilahnya membersihkan setelah membersihkan harus cuci tangan karena kan memang burung merpati itu merupakan kotorannya itu mengandung salmonella. Salmonella kan banyak. Yang kemungkinan salmonella typhosa ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah bakteri Leptospira interrogans. Ya. Jadi menyebab penyakit yang namanya leptospirosis. Jadi leptospirosis ini istilahnya dia menyebabkan penyakit demam, influenza, dan yang lebih tinggi bisa bisa mematikan manusia juga. Jadi ditularkan oleh tikus melalui urinnya, jadi urin tikus. Jadi seumpama kalau ada banjiran, kemudian tikus itu kan biasanya kalau banjir namanya banjir ya pastinya tikus juga ikut kebanjiran juga kemungkinan. Nah jadi tikus mengeluarkan urinnya, kemudian apabila ada luka terbuka, itu akan menyerang di sana. Apabila tidak ada luka terbuka ya tidak ada masalah. Kebanyakan dia dari masuk ke luka terbuka. Ya mungkin itu aja. Nah, kemudian yang paling penting di sini kan yang akan kita bahas nantinya adalah penyebab kerusakan pada tanaman. Itu yang akan kita bahas karena kan kita bagiannya adalah proteksi tanaman. Nah, jadi yang tadi itu kan istilahnya penyebab sampingan, istilahnya dia hanya sebagai vektor. Kalau ini yang penyebabnya memang dari vertebrata hamanya. Jadi penyebab kerusakan pada tanaman dia sebagai perusak mau tanaman pangan, tanaman hortikultura, kemudian tanaman perkebunan. Semua tanaman budidaya akan dirusak oleh mereka. Nah, kerusakan itu dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kerusakan kuantitatif jadi jika serangan hama mampu menurunkan hasil panen secara nyata. Jadi di sini contohnya mungkin, nah jadi
Contohnya mungkin tikus. Tikus itu kan memakan istilahnya bulir-bulir dari padi. Ya, itu kan tentunya bulir padi yang sudah masak, itu kan apabila dimakan oleh tikus, ataupun tikus itu kan menyerang hampir semua stadia pada tanaman padi ya. Sehingga istilahnya kerusakannya itu cukup parah, sehingga menyebabkan penurunan produksi yang amat sangat nyata sekali. Kemudian mungkin dikarenakan gajah, sebenarnya gajah itu menyebabkan robohnya tanaman sehingga tanaman tersebut mati. Ya, itu kan juga kerusakan secara kuantitatif. Kemudian ada juga kerusakan secara kualitatif ya, terjadi jika aktivitas makan ataupun reproduksi hama itu mengakibatkan penurunan mutu hasil. Jadi biasanya ini berhubungan dengan pasca panennya. Jadi biasanya berhubungan dengan pasca panen atau di penggudangan. Jadi bagaimana caranya bisa menurunkan dari mutu hasil? Mungkin waktu makan, kemudian dia pap gitu ya, sehingga fesesnya yang tertinggal itu tentunya akan mengurangi mutu yang pastinya secara nyata ya. Pasti kalau Anda beli beras gitu terus ada ini apa? Ini kok ada seperti kotoran hewan. Tentunya kan nggak mungkin Anda mau. Kalau saya sih nggak mau aja. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada juga bulu-bulu ya, bulu-bulu yang mungkin terbawa di waktu proses penggudangan itu ya. Jadi bulu-bulu seperti rambut-rambut dari tikus atau burung gitu ya. Tentunya itu akan mengurangi mutu hasil. Jadi mutu hasil dari komoditas yang akan kita beli. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Ataupun apabila terkena urin dari tikus, semuanya kita baui itu menjadi pesing, waduh, itu berarti kan sudah hampir pasti kita akan mutunya pasti akan drop. Ataupun juga mutunya dari mutu secara gini ya, jadi mutu secara fisiknya, jadi mutu fisik mungkin apabila dia seharusnya beras itu bernas gitu, mungkin dia patah-patah, itu mungkin dikarenakan patah-patahnya itu dikarenakan memang dimakan hewan gitu ya, hewan batu bata. Jadi itu kan juga akan menurunkan kualitas. Ya, jadi seperti itu. Jadi arti penting vertebrata hama itu jadi penasbihan dari suatu jenis hama pengganggu atau BT ya, jadi sebagai hama itu bersifat antroposentrik, artinya dilihat dari kepentingan manusia ya. Jadi dilihat dari kepentingan manusia saja. Jadi selama dia meskipun sebagai hama, tetapi apabila dia menyebabkan kerusakan yang masih bisa ditolerir ya nggak ada masalah. Ataupun apabila di sini di Jawa mungkin monyet itu jarang gitu ya. Beda dengan yang ada di Sumatera. Mungkin di Sumatera dikarenakan masih banyak hutannya sehingga monyet apabila kekurangan bahan makanan dia mencari makanan di tanaman budidaya dari petani-petani ya. Itu kalau di sini mungkin jarang. Kalau di sana dia sebagai hama. Jadi dilihat dari kepentingan manusia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, seperti contohnya mungkin di sini babi hutan itu kan mungkin hanya sebagai hama untuk tanaman-tanaman budidaya kita. Nah, sedangkan mungkin kalau di Australia babi hutan itu bisa menjadi hama untuk hewan peternakan ya. Jadi karena kan dia bisa sampai saat ini itu sampai sejauh ini saya pernah dengar itu babi hutan dia memakan anak-anak dari domba. Berarti kan itu sudah termasuk dia masuk dari hama ternakan juga ya. Nah, kemudian rubah di sana kan banyak rubah, kalau di sini jarang. Jadi kalau di sana rubah itu memakan anak-anak kambing atau domba, di sini kan jarang sekali ya. Jarang sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau ini contohnya ya di daerah transmigran di Sumatera itu gajah dan kera dianggap sebagai hama karena kan memang merusak tanaman. Namun di daerah lain seperti contoh di Jawa, jika gajah dan kera hidup di habitat aslinya dan dia tidak merusak manusia, maka mereka tidak dianggap sebagai hama. Jadi seperti itu ya. Jadi antroposentrik ini maksudnya dia adalah dilihat dari kepentingan dari manusia itu sendiri ya.
Jadi selama dia hidupnya kita berdampingan dan tidak ada masalah ya, tidak hidup berdampingan dan mereka tidak mengganggu ya sudah. Gitu. Seperti itu. Artinya antroposentrik adalah seperti itu. Nah, kemudian ini kehilangan hasil akibat bertahama ini di daerah wilayah Asia ya. Jadi saat bisa dilihat itu saat panen di Indonesia cukup tinggi juga ya, meskipun di Filipina dan Bangladesh lebih tinggi sebenarnya ya. Jadi ini kebanyakan dari yang ditimbulkan oleh ya. Jadi apa namanya itu bertahamannya adalah tikus banyaknya ya. Jadi saat panen ini segini, kemudian saat dia penggudangan, storing ya, itu dilihat cukup tinggi sekali ya. Dan yang paling banyak itu di mailing. Atau mailing itu mengambil istilahnya mau pengemasan atau penggilingan ya, penggilingan mailing. Ya, jadi seperti itu Anda bisa pelajari sendiri bagaimana kehilangan hasil yang di batu bata hama itu. Jadi istilahnya cukup besar juga. Nanti untuk masing-masing kehilangan hasil yang disebabkan oleh batu bata hama nanti akan kita jelaskan di bab yang selanjutnya. Ya, jadi seperti itu. Sambung mungkin sekian ya untuk yang sesi pertama. Kita lanjut di sesi kedua.